Ya, selamat datang kembali dalam podcast kita bungkus aja, belajar untuk ikut Kristus aja. Oke, sekali lagi dalam podcast bungkus aja, belajar untuk ikut Kristus aja. Terima kasih. Bersama saya Pendeta Riani Suharja. Hari ini Bapak Ibu, Oma Opa, Ayah Bunda, saudara-saudara, teman-teman, kita bertemu dengan kakak-kakak remaja yang udah mau ke pemuda. Katanya apa? ABG? ABG, oke. Jadi kita bertemu dengan Audrey Tobing, yeay. Lalu Natasha Musyu, ya, dan bersama dengan tetap kakak Kader Seva. Nah, hari ini kita tetap bahas tentang persahabatan dengan tema trust dan chemistry. Saya kira ini bukan hanya istilah untuk anak remaja, tapi opa-oma, opung-opung juga semua ada yang namanya sahabat. Nah, pertanyaan pertamanya begini. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang trust dan chemistry dalam persahabatan, apa sih sahabat itu? Apa tuh Audrey? Menurut Audrey apa sahabat itu? Sahabat tuh menurut aku orang yang selalu ada buat aku. Dia itu kayak, aku selalu nyebut kalau sahabat tuh kayak kembar tapi beda orang tua gitu loh Kak. Karena menurut aku seorang sahabat tuh tanpa aku perlu ngomong pun dia sebenarnya udah tahu apa yang aku rasain. Wow. Dan menurut aku ya sahabat tuh yang punya chemistry khusus di mana nggak semua orang bisa punya itu sama aku gitu. Itu kan aku. Oke. Tasya? Kalau dari aku tadi udah sempat disebutin juga sama Audrey, pertamanya kan chemistry ya. Karena kan sebenarnya nggak semua orang kita bisa cocok gitu kan. Masih ada beberapa orang yang kayak kita tahu nih kita baru ketemu tuh kayaknya udah klop gitu kan. Kalau sahabat menurut aku seseorang yang aku nih nggak perlu pura-pura depan dia, nggak perlu jaga image, nggak perlu jaim, nggak perlu takut salah ngomong atau apa, karena aku merasa kalau aku kayak gimana pun dia bakal bisa nerima gitu. Jadi di depannya orang bener-bener jadi diri aku sendiri, bahkan lebih dari itu gitu, bisa bikin aku jadi seseorang yang kayak bring out the best of me gitu. Oke. Jadi nggak pura-pura, malah keluarin yang baik dalam dirimu. Kalau Audrey tadi bilang sahabat itu orang yang ada chemistry-nya langsung. Chemistry itu gimana sih maksudnya? Ada kimia-kimia gitu? Ya, gimana? Chemistry menurut aku. Ikatan batin kali ya Kak. Oke. Jadi begitu ketemu langsung ada ikatan batin atau ada tahap-tahapnya tuh? Ada tahapnya sih Kak. Tahapnya gimana tuh? Kalau dari aku ya mungkin awalnya kan pasti stranger dulu. Terus akhirnya temenan. Asing Tapi, dulu nih ya, iya, asing terus jadi temenan. Temenan tuh gimana tuh? Apa yang dilakukan? Kalau temenan belum terbuka sih Kak. Kadang masih aku selalu nunjukin yang terbaik aja dari diri aku. Dan dimana Agak pura-pura gak sih kalau kayak gitu? iya, kadang kayak aku nunjukin kayak aku tuh bukan yang baik-baik aja yang aku kasih lihat, yang buruk-buruk ya. Nggak marah-marah gitu ya, nggak sebel-sebelan. Baik, ramah. Oke. Cantik, menabung. manis gitu ya. Betul. Oke, terus kalau Tasya juga gitu Kalau sama. chemistry Tahap-tahapnya. sama, pasti awalnya juga namanya baru ketemu kan, nggak mungkin kita tiba-tiba udah yang jadi aneh-aneh depan dia kan. Oke. Jadi awalnya pasti masih yang baik-baik Manis-manis, dulu, iya. baik-baik gitu ya. Jaga image lah istilahnya. Oke, jaga image. Jadi asing dulu, terus berteman, ada jaga image baik-baik, terus apa lagi? Mungkin kalau udah berani ke tahap cerita tapi kayak masih filter-filter gitu loh iya. cerita-ceritanya. Belum yang terlalu personal banget gitu Iya, kan. maksudnya kayak masih universal lah buat ngobrol-ngobrol. Terus ini kan berarti kayak lagi penyaringan nih, pilih nih temennya cocok gak ya ngobrolnya gitu kan. Terus abis tahu kalau misalnya emang topiknya nyambung, kadang mungkin bisa aja ngobrol lebih lagi. Tapi kan ada juga orang yang kalaupun ketemu tapi kayak nggak nyambung gitu loh, kayak nggak tahu harus ngomongin apa gitu. Jadi menurut aku tahap selanjutnya tuh kayak nyari topik untuk ngobrol, itu nyambung atau enggak di situ. Tuh. Topik ya. Terus baru tahap selanjutnya yang kayak kalau kita udah pernah cerita-cerita yang mungkin masih di filter-filter, terus kalau kita lihat nih orang kayaknya bisa ada dipercaya gitu, baru kita mulai coba untuk kayak cerita yang mungkin nggak terlalu gampang untuk kita ceritain, dan kita lihat kira-kira dia bisa jaga kepercayaan itu dengan nggak ngasih tahu ke orang, dengan bisa keep
apa yang udah kita ceritain atau enggak gitu. Oke. Aku tertarik dengan tadi Audrey bilang itu, kan cerita-cerita kan Tasya juga bilang kan, apa aja yang diceritain kira-kira topiknya tuh kalau orang memulai berteman, itu dia topik apa sih yang biasanya dibicarakan nih kaum muda nih? Kalau dari pengalaman aku sendiri, aku biasanya ngobrolin hal-hal terdekat sih Kak, kayak mutualnya. Kan biasanya kalau orang kan, kalau kata orang kan dunia sempit banget ya, jadi pasti ada aja yang dikenal. Nah mungkin aku mulai ngobrolin dari situ, kayak kenal dari mana, segala macam. Nah, Jadi setelah ngomongin temen ya? iya ngomongin teman-teman sekitar dulu. Nah habis itu kegiatan yang sering dilakuin, terus sekolahnya gimana. Nah setelah itu baru deh ke hal-hal yang disukain. Kalau misalnya ternyata kita interest sama satu hal yang sama, pasti ngobrolnya bakal lebih lanjut lagi. Tapi kalau misalnya emang dari interestnya aja udah beda dan udah nggak klop dari situ, pasti ya udah bakal di situ-situ aja gitu. Jadi interest tuh kegiatan apa Kak Seva tadi? Kegiatannya. Iya, kegiatannya orang-orang di Orang-orang sekitarnya di gitu kan sekitar. tadi. Dan apa namanya, gak cuma kegiatan, jadi apa ya, lebih ke hal-hal yang umum dulu nggak sih tadi ya, kalau dari kata-katamu lah paling nggak hal-hal yang umum dulu gitu sih. Iya nggak sih kan? Kalau dari aku mungkin tergantung temennya kalau kenal dari mana ya Kak. Kalau misalnya teman gereja, berarti aku bakal bahas ya udah paling sekitar orang-orang yang kita tahu kan semuanya dari gereja gitu. Terus kalau misalnya temennya teman jurusan di kampus, berarti kita bahas tentang apa ya, tentang kegiatannya di kampus atau gimana. Jadi dari kesamaannya, sama tadi juga Audi sempat nyebut interest, kesamaan interest kita, kayak misalnya dia suka apa, terus kayak sama nih kita bahas itu. Oke. Aku pikir bahas apa tadi, gereja bahas Alkitab. Aku Nggak akan pernah ya, nggak mungkin ya. Udah lawan Alkitab jadi Oh itu jangan-jangan pertemanannya sama Kak Seva ya? Kak Seva bahas-bahas Alkitab dulu gitu berteman? Oh enggak. Karena sekolah teologi nih ceritanya. Oke. Setelah berteman, tahapannya apa tadi? Udah sampai berteman, bahas-bahas interestnya sama, kegiatannya sama. Lalu apa tahap lebih lanjutnya? filtering tadi ya. Iya, terus yang ngerasa percaya aku untuk cerita lebih lanjut, atau aku lebih milih untuk udah sampai sini aja obrolannya, aku nggak usah perlu tahu deket. Iya, karena aku sendiri tuh orangnya kan overshare ya, jadi kadang kalau aku cerita sama orang, kadang udah keliban kayak kadang jadi diem mikir sendiri kayak ngapain ceritain ya gitu. Terus overthinking Ya, kasih tahu nggak ya ke orang-orang, gitu. Tapi kalau ternyata orangnya nggak apa sih namanya, cepu ya, nggak cepu atau nggak ngasih tahu ke orang lain, pasti aku ngerasa kayak ih sobat sekali. Malah jadi bisa percaya sama Iya. dia. Langsung jadi bestie gak? Bestie banget. belum bestie. Apa yang Masih membuat OTW. sampai OTW kan? Apa yang membuat sampai bestie? Nah itu kalau misalnya penting tadi pertama udah dapet chemistry-nya kan. Terus kedua kalau udah bisa dipercaya. Terus ketiga karena aku sebenarnya orangnya juga kayak trust issue sama orang Kak. Walaupun ini dua udah ada gitu, udah ada chemistry sama udah percaya sama orang ini, orang yang nggak pernah bocorin atau apa. Cuman aku tetap harus akan nganggap dia tuh sahabat kalau misalnya kenalnya tuh udah lama gitu. Jadi yang waktu ketiga. tuh pengaruh ya? Iya, kalau di aku waktu sih pengaruh sih. Jadi walaupun dua-duanya tuh kayak udah terbukti kalau misalnya kita ada chemistry dan dia bisa dipercaya, tetap ya kalau misalnya baru kenal bentar tuh aku belum terlalu anggap dia sahabat gitu. Berapa tahun tuh kira-kira? Apa ya? Kayak baru teman kayak kita nih misalnya kenal dari lama gitu. Atau enggak teman SMA gitu, paling gitu sih Kak. Jadi teman kuliah juga sekarang belum ada yang aku anggap sahabat banget karena baru kenal sebentar. Kalau kamu berdua nih udah tahap mana? Udah kayak Sisters gitu. Bisa dari bajunya. Bajunya aja sehati. tasnya sama. Oh, itu udah di atasnya bestie. Jadi chemistry udah yang sister katanya, chemistry yang Itu terikat. diatur apa enggak tuh barusan pakai baju yang sama nih? Bingung banget. Aku ngesen dia foto, ternyata dia juga persis kayak Tadinya kan aku emang dia kan ngasih tahu nih dia pakai baju itu. Nah, terus aku juga foto kan, aku atasan putih, celana jeans, tapi gara-gara ngeliat Tasya pakai kemeja, aku tadi kan masih kaos biasa kan, terus aku mikir, iya kemeja aja deh, tapi aku nggak tahu kalau ternyata kemejanya emang bentukannya sama gitu kan. Tapi emang udah sering kayak gitu Mas Jadi kalau Iya. apa Oh tiba-tiba ya? sama gitu kan. Wow. Jadi persahabatan itu karena banyak yang sama rupanya ya Iya, kalau buat iya sih, kamu Kak, berdua ya. Oke, terus abis jadi bestie, wah menarik banget ada sisters gitu ya, keren. Loh, tapi Family bukannya friend jadinya, family friend. family friend. Tapi gini, tadi kan bilang kan udah bestie terus sister, jadi kan seakan-akan seperti keluarga ya. Bukannya kamu berdua punya keluarga juga. Nah, kenapa masih perlu sahabat ya? Kalau menurut aku kayak
waktu ngobrol-ngobrol sama Tasya yang tadi Tasya bilang kalau kita tuh meskipun kita punya keluarga kita juga butuh sosok lain kan kayak tadi. Dan menurut aku ada hal yang mungkin bisa aku ceritain ke orang lain tapi ke keluarga aku sendiri aku belum bisa. Oke. Karena beda aja tingkatannya. Mungkin kayak aku sering cerita ke adik aku sering cerita ke orang tua, sering cerita ke sepupu, tapi rasanya beda ketika aku cerita sama Tasya. Kayak kadang ada saran-saran yang bisa aku dapetin dari Tasya, tapi aku nggak bisa dapetin dari keluargaku. Ya. Karena- Jadi masukan ya. Iya, karena emang pandangannya juga udah beda. Kalau di keluarga kan pasti kan semua yang penting yang terbaik. Dan kalau dari pengalaman aku cerita sama Tasya pasti kayak mungkin emang dia ngasih tahu yang terbaik, tapi yang terburuk pun dikasih tahu sama Tasya. Gitu. Oke. Jadi siap ngomong yang jelek maupun yang baiknya ya. Dan pernah tersinggungan nggak sih Tas? Enggak sih, soalnya kayak kalau misalnya dia ngomong sesuatu yang aku nggak suka, aku tahu itu bener apa yang dia omongin sama Audrey gitu. Jadi kayak ya apa ya, malah menurut aku sahabat yang bener kayak gitu sih Kak. Jadi bukan cuma ngasih tahu yang baik-baiknya aja, cuman dia mau ngasih tahu realita yang mungkin aku nggak suka gitu. Jadi, sering banget kayak aku cerita ke Audrey kayak Tas tapi gini itu emang kayak deg gitu kan, sakit kan, tapi bener apa yang udah bilang realitanya kayak gitu malah menurut aku yang bener kayak gitu sih. Ada Jadi, kejujuran ya. Kejujuran, betul. di Ada dalam kejujuran situ. ya. Hal apa yang membuat kamu bisa trust satu dengan yang lain? Kalau dari aku ya mungkin ya, karena kan kita juga LG barengan Kak. Jadi kalau LG kan emang ada waktunya kayak berkala gitu. Jadi istilahnya semua live update aku tuh Audrey tahu, karena semua teman LG juga tahu kan sebenarnya. Apalagi tuh cerita yang kadang aku nggak bisa cerita siapa-siapa kecuali ke teman-teman LG gitu. Jadi karena dia juga udah tahu semua live update aku, kayak semua nangis-nangisnya itu. Jadi aku ngerasa ya aku bisa trust karena apalagi yang Audrey nggak tahu gitu sih Kak. Karena dia udah kayak tahu banyak. Terus dan nyatanya selama ini yang aku dapat tuh selalu support gitu sih Kak. Nggak pernah, kayaknya nggak pernah sama sekali yang kayak bocor ke orang atau apa, malah sebaliknya gitu, malah bener-bener yang lagi daun-daunnya banget cuman diangkat untuk kayak yuk gitu. Terus karena tahu kalau aku ternyata nggak susah sendirian, jadi rasanya oh ya ternyata teman-teman yang lain juga lagi berjuang kok gitu. Jadi benar-benar merasakan di titik terendah ada orang yang mau dengerin dan kasih masukan yang jujur gitu ya. Tapi sekalipun menyakitkan tahu bahwa itu benar gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak Syifa? Kalau aku berarti menurut kalian chemistry sama trust ini harus ada atau salah satu ada atau apa namanya gimana? Maksudnya chemistry sama trust ini hubungannya gimana di dalam persahabatan kalian? Kalau aku sih dua-duanya pasti harus ada sih Kak, karena aku nggak mungkin punya chemistry yang baik sama dia kalau aku nggak sepenuhnya percaya sama dia, dan aku nggak mungkin sepenuhnya percaya sama dia kalau aku sama Tasya tuh chemistry-nya nggak kuat. Jadi emang dua-duanya bener-bener dibutuhin sih kalau dari Balance aku. ya? Iya bener, balance. Mana yang duluan ada tuh biasanya kalau dalam persahabatan? Chemistry sih. Chemistry ya. Jadi apa tuh chemistry tadi apa kalau Audrey udah bilang Tasya apa Kalau dari chemistry? aku chemistry itu sesuatu yang apa ya, kayak kecocokan gitu mungkin ya, yang bisa ngebuat pertemanan tuh kayaknya jadi lebih natural gitu sih. Kecocokan ya. Kecocokan apa tuh Kak Syifa? Kalau Kak Syifa apa definisinya chemistry? Aduh, kalau aku tuh chemistry itu kalau aku menurut pengalamanku dengan sahabatku gitu ya, aku sudah seperti soulmate, belahan jiwaku gitu loh. Jadi kayak chemistry-nya bahkan sampai kita nggak ngomong pun dia tahu apa yang terjadi sama aku. Bahkan di saat aku nggak bener-bener aku mau makan martabak aja dia sudah kirim foto martabak lah, aku nggak lagi mau makan martabak. Dan yang kayak gitu tuh chemistry kami, walaupun kami jaraknya jauh ya, dia di Surabaya aku di sini gitu ya. Jadi kayak itu sih menurutku chemistry itu satu ikatan batin yang nggak kelihatan tapi ya gitu Kak, dalam banget gitu kan. Iya. Jadi chemistry itu walaupun nggak saudara, bukan keluarga, tetap ada dalam bentuk kecocokan namanya ya. Kecocokan tuh ada bisa aku sebut sebagai kecocokan hati, punya sama rasa, sama pikiran. Tadi mau makan martabak aja udah tahu berarti kan pikirannya kira-kira sama ya. Pikiran sama, perasaan sama gitu. Yang beda sama relasinya sama keluarga. Nah sekarang pertanyaan lebih lanjutnya begini nih. Ini kan kita udah bicara trust, chemistry, terus kecocokan, bestie. Pertanyaannya, pernah nggak teman-teman ini punya pengalaman justru ketika sudah trust 100%, nggak tahu berapa persen trustnya, terus kecewa. Terus akhirnya udah mulai dari kan kalau namanya bestie kan udah dari tahap demi tahap ya. Terus jadi
langsung jadi asing. Pernah nggak ngalamin itu? Aku pernah. Pernah? Wah, gimana tuh ya? Yang pasti bukan sama Tasya ya, karena saya Iya, dan iya, Tasya iya. Dan sangat tidak perlu baik. sebut nama produk. Iya. Kita sebut saja Mawar. Mawar. Oke, Mawar, mana Mawar? Oke. Itu tahun lalu Hmm. dan aku tuh sebenarnya ngerasa sama dia kita temenan baik, selalu cerita, aku selalu curhat lah ke dia. Dia curhat tentang gebetannya, apapun ke aku juga gitu. Dan di situ kita emang saling bantu, tapi sampai ada di suatu fase dimana aku butuh dia, aku cerita semua ke dia, tapi dia kayak seakan-akan nutupin sesuatu dari hal yang aku takutin gitu loh, Kak. Nah, di situ aku ngerasa kayak kepercayaan aku hancur. Kayak aku kan aku nggak suka diem-dieman. Jadi aku lebih baik aku langsung ucapin apa yang aku rasain kan. Dan betul aku waktu itu cerita ke Mawar kayak kok gitu sih, kayak aku udah ngomong semuanya, maksudnya udah aku kasih tahu apa yang aku rasain, tapi kok bukannya nge-treat aku gimana gitu, malah sebaliknya malah bikin aku semakin ngerasa kayak gitu. Dan jawaban dia malah marah gitu loh, Kak, yang kayak ya kan di sini mau netral aja, yang gitu-gitu, Kak. Iya. Tidak berpihak ke kamu gitu maksudnya ya? Ya pokoknya intinya nggak berpihak di aku ketika aku tuh apa-apa tuh selalu ya aku butuh, tapi di sisi lain aku tuh selalu ngebantu dia gitu loh, Kak. Aku ngebela dia segala macam, tapi yang dia lakuin ke aku kayak justru sebaliknya. Dan aku ngerasa mungkin emang kita lebih cocok jadi ya udah teman ngobrol aja, teman baik, teman main, tapi bukan untuk sebagai seorang sahabat gitu sih, Kak. Oke, jadi tadi gini, ada proses ternyata ya. Ketika saya ingin dimengerti, ingin ada chemistry, ingin cocok dengan rasa dan pikiran, ternyata dia mengambil posisi netral. Posisi netral buat kita itu justru kamu you're not in my side gitu ya. Walaupun dia bilang saya ya berpihak di tengah-tengah aja, nggak mau ke sini atau ke sana, itu kita udah merasa bukan chemistry-nya kita ya. Oh, oke. Nah, jadi kamu tadi rasa itu. Kalau Tasya? Kalau aku pernah Mistrust, jadi kan tadi aku sempat bilang kayak maksudnya kalau aku akan anggap orang sahabatan tuh kalau misalnya udah ada chemistry, harus percaya, sama kalau udah kenal lama gitu kan. Kenal lama, oke. Nah, yang cerita aku nih yang pertama belum terlalu kenal lama, tapi karena kita sama-sama di kuliah, jadi aku ngerasa bisa nih kayaknya kalau kita lama dia bisa jadi sahabat aku. Iya, Jadi iya. baru Feeling dulu, potensi, ya, feeling. karena chemistry sama percayanya aku juga udah ada gitu, tapi emang belum terlalu kenal lama aja. Nah, itu aku kita tuh istilahnya kayak teman seperjuangan gitu, karena kan kalau ngerantau tuh susah kalau nggak ada temen yang kayak gitu kan, temen nempel gitu. Nah, ini kita nih apa-apa selalu bareng dari awal kita belum terlalu kenal siapa-siapa. Aku cuma kenal dia doang, dia juga cuma kenal aku doang, apalagi di kota asing gitu kan, kita bareng-bareng gitu. Nah, tapi aku udah percaya sama dia juga udah percaya sama aku, tapi makin lama kok rasanya persahabatan ini malah dia manfaatkan gitu jatuhnya. Jadi yang awalnya kita nugas bareng dan udah nyaman cerita-cerita, makin lama dia malah manfaatin itu untuk kepentingan dia doang gitu persahabatannya. Jadi dia sering yang tiba-tiba nyuruh aku ngerjain tugasnya lah, terus suka yang sesimpel kayak ngutang dikit-dikit tapi sering gitu kan. Namanya anak rantau kan kayak agak berat juga gitu kan. Kayak buat kita aja susah, nih disuruh biayain dia dua orang gitu. Terus ya itu sih aku jadi ngerasa wah ini kayak tujuannya dia temenan ini tuh emang pure karena pengen temenan atau ada motif lainnya. Terus jadinya ngerusak si kepercayaan itu, dan makin lama juga chemistry hilang karena aku juga makin males kan jadinya, karena sering banget setiap ada tugas minta aku kerjain, dan bingungnya karena ya kecuali dia emang nggak lagi ada masalah yang nggak bisa dikerjain gitu kan, tapi ini posisinya ya dia juga bisa gitu, kenapa harus ngelimpahin ke aku gitu. Terus aku jadi mulai kayak ragu, kayak wah mungkin takutnya nih pertemanan ini malah dia kayak pergunakan gitu untuk kepentingan dia doang gitu. Jadi kalau yang tadi Audrey gak jadi sahabat lagi atau trust lagi karena dia nggak di pihak kita gitu ya. Jadi ambil pihak netral, ya berarti lu nggak ngerti gue banget, gak ada empatinya sama gue gitu ya. Yang kedua, Tasya tadi merasa persahabatan ini hanya untuk mengambil keuntungan kamu aja, dan kamu nggak mengerti tentang aku gitu. Semakin hari semakin merasa dimanfaatkan gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kamu berdua nggak bisa trust lagi atau nggak bisa bersahabat lagi dengan mereka. Ada tambahan Kak Syeva? Tambahan apa nih, Apa Kak? yang membuat Kak Syeva akhirnya mistrust atau nggak bersahabat lagi? Aku jarang menyadari itu sebenarnya, tapi
mungkin yang nggak membuat aku trust lagi ada gimana ya, kalau tadi ngomongin netral gitu ya, aku orangnya netral dalam bersahabat itu. Jadi kalau dalam persahabatan kami tuh, kamu nggak suka sama orang, aku nggak suka sama orang, berarti kamu harus nggak suka sama orang nggak suka, kayak gitu kan. Jadi senetral itu. Tapi yang membuat aku sering kali nggak bersahabat lagi adalah ketika aku terbuka tapi kamu nggak mau terbuka sama aku. Jadi kayak aku cuma sih menganggap kamu sahabat tapi kamu nggak anggap aku sahabat ya. Gitu. Itu yang sering kali itu. Kesannya gue emang mau konseling sama lo gitu ya. Jadi, aku konseling sama kamu tapi nggak mau cerita apa-apa, kan berarti kamu konselor aku gitu kan ya. Nah sebaliknya juga kalau kita dijadiin konselor terus, dia curhat masalah dia terus, tapi dia nggak mau tahu tentang masalah kita atau urusan kita, ya itu sampai akhirnya merasa dimanfaatkan gitu ya. Oke, ternyata ada lika-liku persahabatan ya, Bapak Ibu, Oma Opa, Opung, teman-teman. Persahabatan itu ternyata penuh dengan lika-liku gitu ya. Dan setiap kita perlu belajar. Nah, apa yang kita pelajari nih ya dari sebuah persahabatan? Silahkan kalau ada quotes-quotes atau kutipan yang mau dibagikan kepada Bapak Ibu, Oma Opa, teman-teman semua. Kira-kira apa ya? Katanya aku ingat Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi kita udah lihat persahabatan teman-teman di sini seperti saudara banget gitu ya, baju sama, cara panjang sama, tas sama, masker sama gitu ya. Oke, jadi seperti seorang saudara, ada quotes lain apa ya yang indah dari sebuah persahabatan yang kita pelajari dari pengalaman persahabatan berapa tahun? Wah, dari kapan ya? Dari SD. Dari SD, berarti 6 tahun lebih ya, 8 tahun kira-kira. Katanya kalau 9 tahun bertahan dalam bersahabat, dia akan long lasting. Amin. Amin nggak? Setahun lagi. Amin. Setahun lagi. Oke, apa ada quotes persahabatan, Dri? Kalau tadi aku baca. Oke. Tapi Silakan. aku nggak hafal. Jadi intinya sahabat itu adalah seseorang yang udah ngelihat sisi terbaik dan terburuknya kita. Jadi apa ya dari terakhir? Pertahankan sahabatmu. Ya, pertahankan sahabatmu yang sudah ada lebih dari 8 tahun gitu ya. Ya, udah trust ya, udah ada chemistry, udah ada trust. Jadi kesel-kesel adalah bunga-bunganya gitu ya. Oke, kamu apa? Kalau dari aku mungkin based on ngeliat pertemuan aku sama Audrey juga ya. Asik. dan ini ngutip juga dari gereja minggu lalu dari Pendeta Rudianto. Ke gereja. Om Rudi. Itu Pendeta Rudi kemarin bilang kalau sahabat tuh seseorang yang bisa bring out the best version dari diri kita sendiri. Oke. Kamu merasa menjadi best version ketika bersahabat dengan Audrey? Wow. Iya, benar, yang saling dukung untuk sama-sama yuk kita memperbaiki diri sendiri gitu. Iya, memperbaiki dirimu yang tadinya kamu nggak kepikiran, akhirnya kepikiran bagaimana menjadi lebih baik ya. Oke. Kak Seva, silakan. Ada quotes? Aku tuh sahabat yang memelukmu hangat, baik itu kamu jatuh, baik itu kamu sedang di atas-atasnya. Supaya kamu nggak melayang terlalu tinggi dan jatuh terlalu dalam. Wow, jadi aku yang menolong kamu ya. Jadi ingat kalau ada sahabat itu kekayaannya adalah menjadi lebih baik. Tadi aku ingat pas Tasya ngomong seperti itu, aku ingat ada satu quotes nih. Seorang teman adalah orang yang melihat pagar rusakmu dan mengagumi bunga di tamanmu. Yes, jadi nggak lihat pagar rusaknya, tapi dia melihat bunga atau keindahan di dalamnya gitu ya. Jadi bukan berarti kita jadi bestie, kita menutup mata terhadap yang jeleknya, tapi justru oke, aku tahu itu ada jelek ya, tapi sebetulnya ini loh yang lebih indah, tadi brings out the best ya. Oke, terus ada juga yang bilang teman sejati adalah orang-orang langka yang datang menemukanmu di tempat gelap dan membawamu kembali kepada terang. Jadi selamat meneruskan persahabatan. Bapak Ibu, menurut teman-teman opa oma ini masih perlu sahabat gak? Masih. Perlu banget. Sampai kapanpun perlu, bahkan sampai menutup mata terakhir. Kalau bisa nutup mata di sebelahnya bestie ya. Iya gak sih? Enak banget gak sih? Daripada di sebelah perawat atau dokter kan lebih baik di sebelah bestie, betul nggak? Kita membayangkan seperti itu, katanya bagaikan film, kita bayangkan akhirnya. Jadi akhirnya keindahan sebuah relasi adalah saat kita menutupkan mata, kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita indah karena kita punya orang-orang yang
menjadikan hidup kita berarti dan kita memberi arti buat orang lain gitu ya. Jadi itu makna ikut Kristus juga, di mana Kristus sebagai sahabat kita. Jadi bestie yang jemput kita itu tahu bahwa kita punya banyak bestie di kanan kiri kita ya. Itu menjadi mimpiku juga sih gitu ya. Jadi nggak menutup mata sendirian, tapi dengan orang-orang terdekat kita yang membuat kita merasa hidup bermakna. Oke, ada pesan-pesan tentang persahabatan untuk yang lagi galau mencari sahabat, silahkan apa pesannya? Galau nih, aduh saya kok nggak bisa punya bestie ya, gimana caranya udah umur segini nih gitu. Mungkin dimulai dari jangan nutup diri kali ya saat kenal sama orang baru gitu. Satu, jangan menutup diri. Kedua, Kalau misalnya biasanya orang kan takut bersahabat karena punya yang trust issues itu kan, kita harus mulai bisa berdamai sama diri Iya, sendiri sih benar. Kak. gimana tuh caranya? Menerima kalau emang orang itu emang bukan sahabat kita, Oh, kalau tapi bukan berarti gak ada orang yang baik buat kita, kayak gak semua orang itu sama gitu. Kalau mungkin yang kayak Tasya tadi bilang apa, jangan menutup diri, ya gitu, betul. Sama itu lagi singkat teori fulfill ingat nggak? Oh. Mungkin bisa dari situ Yang kali gelas kayak, yang dipenuhin iya, itu. kita menuhin diri sendiri dulu kan, baru kita bisa ngisi orang lain gitu. Menuhi cinta ya, dengan cinta Tuhan kita rasa disayang, kita rasa berharga, kita rasa spesial, bukan karena orang lain yang ngomong kita spesial. Ya, jadi kita nggak bisa nuntut orang lain Iya, bilang kita nggak bisa. spesial gitu ya. Oke, Kak Seva ada tips? Mungkin apa namanya, jangan kan kalau kita misalnya sahabat nih, pasti kita berekspektasi orang itu akan sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Terus kalau nggak sesuai akhirnya kita mundur gitu oke. kan. Kita harus melihat bahwa semua orang itu beda. Dan kalau dalam sahabat tuh kuncinya ya menerima perbedaan itu. Nah kalau mau ya bersahabat lah, kalau nggak mau berarti beri jarak. Kalau menurutku gitu sih. Oke, thank you banget. Selamat melihat keindahan dari persahabatan dengan melihat the beauty of differences. Karena kita semua berbeda, tapi bisa menyatu dengan chemistry dan trust. Semoga Bapak Ibu, Opa Oma, teman-teman semua menjadi orang yang bisa di-trust. Dan setidaknya mendapatkan satu sahabat selain Tuhan Yesus yang memberikan sahabat itu untuk kita. Tuhan memberkati. Kita berjumpa lagi nanti dalam podcast Bungkus Aja, belajar untuk ikut Kristus aja.